Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجنة عرضها
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang baru. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan sholawat Nabi oleh Ibu YWSS yang akan dipimpin oleh Ibu Haji Faisal. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya
Ya Al-Musarhaf Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblataini Ya Mu'ayyad Ya Mumajad Ya Imam Al-Qiblataini Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Anta samsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta samsun Anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksirul wadali Anta misbahus sururi Anta iksirul wali Anta misbahus suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 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 Birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan pertama dari Ketua Panitia yaitu Bapak Syahrul. Kepada Bapak Syahrul, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua BPD KKSS Karawang, orang tua kita, saudara kita Haji Makmur Farfasi, yang terhormat Bapak Ustadz Irfan Zain LC, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat pimpinan pusat BPP KKSS, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Haji Fajar Mahmud yang bagian ke SDM ya, sumber daya alam ya, alhamdulillah. Ya memang domisilinya di Karawang, tapi alhamdulillah kita sangat bersyukur sempat hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terhormat saudara para tamu undangan yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu,
alhamdulillah puji syukur telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara di halal BPD KKSS Kabupaten Karawang. Alhamdulillah kita tidak lupa pula mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai nama Nabi menjadi teladan kita bagi umat Muslim, umat mukmin di akhir zaman ini. Marilah kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umatnya di akhir zaman bisa mengikuti suri teladannya. Ya. Alhamdulillah untuk hari ini tujuan kita mengadakan adalah halal bihalal. Kita tingkatkan tali silaturahmi, kepedulian terhadap sesama perantau. Karena kita di dalam perantau ini kita saling mengingatkan, saling membahu, saling silaturahmi dalam hal-hal yang membuat kita maju, saling membantu dalam hal-hal yang positif. Ya, karena kalau bukan kita siapa lagi? Ya, kalau bukan kita warga-warga KKSS di Karawang ini, siapa lagi akan meramaikan? Siapa lagi akan saling tolong menolong? Ya, makanya kita penting di sini. Pentingnya, tujuannya kita mengadakan halal bihalal ini adalah supaya kita bisa ketemu, bisa bersilaturahmi, bisa nanti kita dengarkan ceramah dari Pak Ustadz Irfan Zain ya, sebagai luar biasa, lulusan luar ya, alhamdulillah ini kan suatu pencapaian juga, dan ini adalah orang-orang kita juga, orang Makassar ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti disalingi dengan bahasa daerah supaya kita lebih, artinya meskipun kita berada di Karawang tapi terasa di kampung sendiri, yang kita harapkan seperti itu. Jadi kedepannya ya mudah-mudahan apa yang nanti dibawakan ya suatu motivasi bagi kita ya, supaya kita lebih meningkatkan lagi kualitas iman dan takwa kita. Iman dan takwa, apalagi ini masih momentumnya ya, artinya masih bulan Syawal ya. Ya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Syawal ini ya. Kalau di bulan Syawal juga itu kan ada puasa 6 hari ya. Ya 6 hari, mudah-mudahan saudara-saudara semua telah melakukan puasa 6 hari ya, seperti itu. Dan kami tidak lupa pula berterima kasih kepada saudara kita, orang tua kita yang ada di Karawang ini, Ketua BPD KKSS yang selalu mensupport kita, yang selalu memotivasi kita. Kadang kita turun di lapangan ya, artinya karena kan memang programnya sudah berjalan dari dulu, tapi sekarang kita membawakan nama KKSS yang dilakukan oleh Pak Haji Makmur Parakas ini luar biasa. Mudah-mudahan harapannya ke depannya ya kita bisa ikut serta ya, namanya kalau kebaikan itu kita harus saling mengingatkan ya, karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita, kebaikan yang kita buat akan kembali kepada diri kita ya, seperti itu ya. Saya juga sangat berterima kasih kepada semuanya, kepada seluruh panitia yang telah istilahnya mungkin meskipun tidak terlalu megah, tidak terlalu besar, tapi intinya kebersamaan, kita saling bersinergi dalam mensukseskan acara ini ya, seperti itu. Saya juga mohon maaf kepada semua hadirin apabila ada kekurangan, baik itu dari kata dan tingkah laku, sikap ya, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Intinya dalam rangka halal bihalal ini, marilah kita meningkatkan tali silaturahmi, saling mengingatkan dalam hal-hal yang memanfaatkan momentum silaturahmi dengan meningkatkan kebersamaan kita di dalam perantauan.
Mungkin itu aja yang saya sempat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan kedua oleh Ketua DPD KKSS Kabupaten Karawang, yaitu Bapak Haji Makmur Parakasi. Kepada Bapak Haji Makmur, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita semua tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini menjelang siang kita semua masih senantiasa dilimpahkan rahmat yang tidak terhitung nilainya dan tidak henti-hentinya sampai kita bisa berkumpul di tempat ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam beserta salawat marilah kita kirimkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang berada di sini mendapat syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Panitia ya, Sarul, terima kasih sudah kerja keras mengatur acara ini. Yang saya hormati, alhamdulillah ada orang tua kita yang hadir sini, tentu bisa memberikan nuansa semangat baru untuk kita. Yang saya hormati seluruh tamu undangan, terima kasih atas kadernya. Wah, ini alhamdulillah Pak Ustadz di atas sini, Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz, kita gabung sini, apa dua baris. Alhamdulillah ini. Bisa jadi lapis, gak apa-apa, disusul. Iya, ayo Pak Ustadz di sini. Iya. Alhamdulillah, inilah kesyukuran yang sangat besar kita. Beliau ini adalah para dibilang pendiri kali ya dari Albina ya. Alhamdulillah, tentu kita semua tidak meragukan untuk kita mengikuti jejak-jejak beliau ini. Beliau semua ini adalah satu pendiri mungkin ya dan pengasuh pondok pesantren yang ada di Pabayuran. Mungkin di antara kita ada anaknya yang pernah sekolah di situ. Mungkin sekalian juga kalau yang belum kenal bisa sebentar kenalan semua dengan Pak Ustadz kita ini. Siapa tahu masih ada yang mau sekolah di sana ya. Alhamdulillah, tidak terasa kita 1 bulan kurang ya setelah kita merayakan Idul Fitri, dan kita dalam arti di sini kerukunan keluarga Sulawesi Selatan mengadakan halal bihalal supaya kita bisa berkumpul, bisa saling bersilaturahmi satu sama yang lain. Karena kalau satu-satu di luar mungkin ada yang punya waktu bisa mengunjungi satu dengan yang lain, ada yang tidak punya, maka dengan baiknya insya Allah kita akan mengadakan begini, kita bisa berkumpul di tempat ini semua, insya Allah beberapa sebagian besar kita bisa hadir. Itulah
kita mengadakan acara halal bihalal ini, dan ini memang merupakan acara tahunan juga KKSS ya. Tetapi kita dengan adanya batasan 2 tahun lalu, bahkan ya 2 tahun ya kita tidak mengadakan karena adanya pandemi. Tentu ini menjadikan satu pelajaran buat diri kita masing-masing, karena ini semata-mata bukan keinginan kita. Ini kembali lagi kepada diri kita untuk semua bisa membawa diri, bisa lebih berhati-hati. Nah, dalam kegiatan-kegiatan KKSS ini, alhamdulillah ada satu momen kemarin yang menimpa warga kita. Inilah sebenarnya pentingnya kita bersosialisasi, pentingnya kita ngumpul-ngumpul. Dikala kita tidak tahu apa yang terjadi kemarin dengan saudara kita. Adik kita itu adalah saudara Ponco, ya. Semua mungkin tahu di grup ya. Inilah dimana sih bentuk kepedulian kita sesama perantau. Apalagi saudara kita Ponco ini, kalau saya nggak salah sudah lama yatim piatu ya. Sudah lama ya Pak Ji ya. Ini dan sudah sangat lama di Kerawang juga ini. Cuma memang adik kita ini belum sempat sampai saat ini masih membujang ya. Kemarin kalau saya tidak salah sudah selesai operasinya. Kita juga pengurusan dokumennya udah selesai. Saya sangat terharu ya, dalam arti ada orang-orang kita yang bisa memfasilitasi ya, karena saya tahunya Ponco ini sudah nggak punya BPJS, waktu itu sudah mati. Urusan kita pun inilah artinya kita, arti sebenarnya perantau bersaudara ya. Jadi saya sangat berterima kasih kepada semua warga KKSS Kerawang yang punya jabatan, yang punya kemampuan, manfaatkan dan pergunakan jabatan dan kemampuan itu untuk membantu saudara-saudara kita selagi di dalam koridor tidak melanggar attitude dan tidak merusak nama instansi atau nama kita pribadi. Berusaha semua mungkin ya. Kita kemarin lihat luka tangan patah ini, coba seperti itu. Yang punya wewenang untuk mengurus dokumentasinya, manfaatkan itu, pergunakan itu. Yang punya seperti kan itu. Yang punya sedikit waktu, tengok saudara-saudara kita seperti ini. Semua dibutuhkan. Karena kenapa? Ini dibatakan orang ini benar-benar, kalau kita bilang sebatang kara. Ya. Inilah alhamdulillah kemarin sangat dibantu ya. Saya sangat berterima kasih ya kepada Adinda, dan satu lagi berapa ponakan kita yang perak di rumah sakit. Itulah pentingnya diketahui. Makanya sekali lagi saya semua keluarga, jangan sungkan, jangan ragu untuk menghubungi pengurus atau share grup dikala ada kesulitan. Kita sadari semua kesulitan itu belum tentu kita bisa menanganinya, tetapi minimal menyampaikan. Kita ada di bidang keamanan dalam arti kepolisian. Di sini ada hadir Pak Nurbi. Kita ada di bidang tentara ya. Di kepolisian. Kita ada di tempat lain di pemerintahan. Kita
rumah sakit. Di kita ada beberapa rumah sakit di sini. Rumah sakit Jantung Antoni ada perawat di situ. Di rumah sakit Dr. Joko ada perawat di rumah sakit kami ada di situ. Lebih-lebih di rumah sakit. Insya Allah. Inilah makna kita. Bukan hanya uang yang bisa membantu orang, tetapi banyak yang bisa membantu kita. Inilah makna silaturahmi kita. Nah, selain itu, memang kita ini sudah lama menjalankan, tapi alhamdulillah sebelum puasa kemarin kita kembangkan. Saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga KKSS. Ayo kita bareng-bareng berbuat baik. Iya, saya lihat di list-list setiap minggu, setiap apa. Memang setelah puasa ini karena mungkin masih banyak yang belum pulang, masih banyak yang libur, sehingga 2 Jumat terakhir ini kita baru memberikan itu 100 kotak per minggu. Ya, sebelumnya itu kita kan rata-rata 200 kotak. Alhamdulillah, karena satu sisi memang ada kesenangan, dua sisi ada waktu, tapi ini tidak ada batasan. Siapa yang mau ikut bareng, ayo. Memang selama ini masih karena saya juga senang dan ada waktu, saya, Pak Sarul, ada Kadri, ada siapa itu, ada Awal, ada Faruk yang selalu ikut. Sementara ini kita sudah menyambangi berapa pondok, tetapi dalam itu kita analisa, kita pilih. Jadi di semua pondok yatim ini ada memang yang masih sangat kita bisa harus, ada memang yang sudah dalam keadaan standar, gitu ya. Dalam arti pondok ini sudah layak. Kita akan sambangin ini yang tidak layak. Nah, kita pun akan mengini terus. Mungkin sama seperti itu yang grup Cikampek, ibu-ibunya, ya mohon maaf, mungkin minggu depan lagi baru insya Allah kita membantu untuk memasak ya. Ibu-ibu punya tenaga, punya keahlian memasak, silakan memasak. Iya, kita kasih kesempatan. Tentu semua di sini punya kesempatan untuk berbagi. Ya, sekali lagi semua teman-teman yang mensedekahkan, memberikan ininya sekotak, 2 kotak sangat berarti dikala tempat orang yang membutuhkan kita berikan. 1.000 dengan 1 juta kadang itu berarti yang 1.000 dikala tempatnya benar, seperti itu ya. Alhamdulillah. Dan kembali lagi di KKSS juga kemarin dengan Ketua Umum Pusat Pak Haji Mukhlis Patana memberikan saya omongan, dikala ada anak-anak kita yang mau mondok di pondoknya dia di Bandung, kebetulan bulan puasa kemarin saya berkunjung, silakan kita akan fasilitasi untuk anak-anak KKSS. Dalam arti insya Allah biaya pendidikannya kita ditanggung. Ya, tinggal kebutuhan. Di sana mondoknya itu 6 tahun. Jadi tamat SMA, tamat SD, masuk SMP, SMA di sana. Ya, alhamdulillah. Dan cukup terharu saya kemarin ke sana. Waktu anak-anak berpidato cuma 2 yang dipakai. Satu berpidato bahasa Arab, satu berpidato bahasa Inggris. Ini yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Di tengah-tengah kita ini pun hadir ada beberapa pendiri, para ustadz dari Albina. Tentu ini satu motivasi bagus juga buat anak-anak kita. Tentu di sini sudah ada pilihan-pilihan kita. Anak-anak kita mau dilarikan kemana? Anak-anak kita mau seperti apa? Ya, mungkin di satu sisi kami akan bekerja keras dan kami akan berusaha semampu mungkin akan membuat insya Allah pondok seperti itu ke depannya. Iya, mudah-mudahan. Iya. Sementara ini kita punya itu tetap Yayasan Pendidikan Alam Jaya, tetapi nama sekolahnya Nurul Imam Islamic School.
berlokasi di Pasir Jengkol, itu baru TK sama SD. TK sama SD, TK SD-nya itu baru kelas 1, kelas 2, ini nanti kelas 3. Tapi alhamdulillah sudah punya siswa lebih 500 orang. Ini benar-benar mungkin kalau ini karena full day, jadi mungkin yang dekat-dekat di situ ya insya Allah kalau bisa bersekolah di situ, tapi mungkin harus cepat-cepat juga daftarnya. Karena kemarin saya lihat, aduh sedih lagi saya lihatnya. Kami bangun sekolah itu karena terlalu banyak orang di Kerawang yang mau mensekolahkan anaknya di IT, tapi satu biayanya mahal, kedua penuh terus. Nah, saya perhatikanlah bangun di situ, tapi ternyata memang masih sangat banyak yang mau sekolah di IT itu. Kenapa? Yang masuk sekolah bulan 6 ini itu daftarnya bulan 10 tahun kemarin, bulan 10, bulan 11. Ternyata saya cek bulan 11 itu udah penuh. Bulan 12 sudah waiting list sampai 70 orang. Penuhnya karena apa? Kalau sekolah-sekolah lain penuhnya karena memang udah nggak ada kelas. Tapi kuotanya masih ada sebenarnya, tapi kelas nggak ada. Alhamdulillah kita di sana penuhnya karena memang udah penuh kuotanya, bukan kelasnya tidak ada. Dasar dari pemerintahnya satu angkatan satu isinya itu 28 maksimal. Iya. Jadi mudah-mudahan kita insya Allah saya tahun depan SMP IT, 2024 buka SMK IT, mudah-mudahan diselingi dengan pondok. Iya. Saya minta doanya semua supaya ada tempat anak-anak kita nanti untuk belajar. Ada pilihan untuk belajar. Ya. Sekali lagi untuk semua warga KKSS, tolong tetap disampaikan, dijembatani ke warga-warga di luar supaya kalau ada waktu hadirlah di pertemuan-pertemuan kita. Banyak yang kita bisa ini. Saya rasa ruginya nggak ada, insya Allah untungnya banyak. Iya. Karena kadang-kadang kita sedih juga ketemu di luar di mana sudah dalam keadaan kondisi-kondisi yang kurang baik, tapi kita tidak kenal, kita tidak ketemu. Iya. Ada satu nggak tahu hadir nggak ini. Ada di Kelari kemarin saya ketemu, kebetulan keliling di sini, saya suruh hadir hari ini. Dia keliling jual sarung, ketemu kemarin. Nggak tahu, saya suruh hadir. Udah hadirlah di sini, gabunglah sesama kita. Lumayan kalau dia jual sarung, ya notabene orang KKSS kan pakai sarung, nggak sah kalau orang pakai sarung ya. Bisa isi dijual sarungnya laku gitu ya. Itulah hikmahnya semua. Jadi saya tetap mengimbau yang hadir di sini, ajaklah rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang ada di luar sana untuk ikut. Di sini tidak ada perbedaan, sama semua kita. Tidak ada perbedaan antara A B dengan C, tidak ada, sama semua kita. Ayolah kita hadir. Iya, kita ngumpul. Banyak yang kita bisa bicarakan. Iya, seperti itu. Ya, saya rasa seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih saudaraku semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kita ini. Acara ini adalah kita bersama, acara kebahagiaan kita bersama. Insya Allah kita mudah-mudahan akan ditingkatkan terus. Iya, dan mudah-mudahan pelaksanaan sosial kita ini, sumbangsi kita ke sosial ini ditingkatkan terus. Insya Allah nilai itu tidak menjadi ukuran, tapi intinya kemauan itu yang menjadi tolak ukur. Ya, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Haji Makmur. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan diisi dan dipandu oleh Ustadz Muhammad Irfan Zain LC,
Kepada Ustadz Muhammad Irfan Zain LC, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Shahibul Bait sekaligus Ketua dari BPD KKSS Hafizahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang dan taufiknya kepada beliau beserta seluruh keluarga beliau ya. Demikian juga kepada warga keluarga besar KKSS Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Demikian juga warga IWSS. Apa itu IWSS? Ikatan Emak-emak. Ya, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ya, kita berharap semua bahwa kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tentunya banyak sekali yang kita telah dengarkan paparan dari Bapak kita, Pak Ketua, Pak Haji Makmur Parangkasi. Karena itu maka kehadiran kita di tempat ini ya, ini adalah merupakan satu di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Di mana di tempat ini kita saling mengenal. Ini pertama kali ana menghadiri acara ini. Alhamdulillah banyak berkenalan dengan bapak-bapak kami, dengan ibu tadi. Sebenarnya dalam acara-acara momen-momen seperti ini banyak sekali kita mau mendengarkan pengalaman-pengalaman dari orang-orang tua kita. Ya, jadi mungkin Pak sebagai usus lain kali kalau misalnya ada acara-acara seperti ini, kita juga mau mendengarkan banyak pengalaman dari orang-orang tua kita. Karena sebagaimana kata orang bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Ya, kita mau mendengarkan banyak dari mereka. Ya. Nah, momen seperti ini adalah sesuatu yang seharusnya kita syukuri, karena itu adalah merupakan satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kita itu sungguh sangat banyak. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala deskripsikan ya kepada kita untuk kemudian itu menjadi akan selalu menjadi acuan kita, mengingat akan betapa besarnya, betapa banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Menggambarkan itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam banyak ayatnya, di antaranya adalah firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Ia karuniakan kepada kalian, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitung seberapa besar nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu. Ya. Seluruh apa yang kita rasakan saat ini, seluruh apa yang kita saksikan saat ini, seluruh apa yang kita dengarkan saat ini, baik itu yang berada di luar diri kita atau itu yang berada di dalam diri kita, semuanya itu, pada semuanya itu terhampar nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya sekali lagi menjadikan kita tersadar bahwa kita ini adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup dari nikmat satu ke nikmat yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu berada di sini melainkan itu adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fil ardi ayatun lil muqinin."
Di muka bumi ini terhampar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di muka bumi ini terhampar tanda-tanda yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Ya. Tidak sebatas itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahkan pada diri-diri kalian itu tersebar, ya, pada diri-diri kita ini ayat, ya, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita secara tersirat diperintahkan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat pertama dari surah yang selalu kita ulang-ulangi pada setiap rakaat yang kita lakukan, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya semesta alam. Apa itu al-alam? Al-alam itu bahasa Arab dari kata itu pecahan kata alamatun. Alamatun itu artinya tanda. Mengapa alam raya ini dinamakan alam? Karena alam raya ini penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang akan menyampaikan seluruh rasa kita bahwa apa yang kita rasakan ini, apa yang kita saksikan pada saat ini, itu semua adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menyadari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita rasakan ini, ya, kebahagiaan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita saksikan, kita dengarkan, itu semata-mata adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu mendorong kita, seharusnya memberikan motivasi yang besar kepada kita. Untuk apa? Untuk mensyukuri itu, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, memberikan kabar gembira bagi siapa? Bagi orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira bagi mereka bahwasanya ketika mereka bersyukur, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah karunia-Nya. Tetapi sebaliknya, ketika orang itu ingkar, yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu justru untuk melawan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ancaman kepada mereka ini bahwasanya ia akan menimpakan azab kepada orang-orang tersebut, dan kata Allah Subhanahu wa taala, azab yang aku timpakan akanlah sangat keras, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id ta'adzana rabbukum. Ingatlah ketika Rabb kalian, ya, mengumumkan kepada kita semua, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian bersyukur akan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian itu, la azidannakum, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami tambah nikmat tersebut kepada kalian. Wala in kafartum, tetapi ketika kalian ingkar, jadi nikmat itu seharusnya membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, tetapi ketika kalian ingkar, tidak mensyukuri itu, ya, bahkan menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, kata Allah Subhanahu wa taala, sangat pedih bagi orang-orang yang ingkar itu. Karena itu jamaah yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi mengharuskan kita untuk banyak-banyak mensyukuri, ya, apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa nikmat. Dan satu di antara yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri itu adalah dengan mengulang-ulang kata alhamdulillah itu, ya, alhamdulillah dalam setiap kondisi. Alhamdulillah ini adalah kata yang sederhana, mungkin di kalangan sebagian orang alhamdulillah, ya, tetapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kata yang sangat agung, ya, bahkan lebih mulia dari dunia dan seisinya, ya.
Tidak saja ketika kita mendapatkan hal-hal atau kita melihat, mendengar hal-hal yang menggembirakan kita mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapati, mendengarkan atau melihat hal-hal yang tidak kita senangi, kita pun diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Karena baik hal-hal yang kita senangi maupun hal-hal yang tidak kita senangi, kalau kemudian kita pandai mensikapi itu sebagai sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah merupakan kebaikan. Ya. Kaya, miskin, itu semua adalah merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah kita termasuk minal faizin, ya, dalam ujian tersebut, orang-orang yang akan lulus dari ujian tersebut, ataukah kemudian kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak lulus, waliyadzubillah. Ya. Jadi itu bukan masalah, ya. Karena yang menjadi tolak ukur kedudukan seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah takwanya. Tidak berdasarkan status sosialnya dan seterusnya yang merupakan hal-hal keduniaan, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Alhamdulillah. Sekali lagi kita menyatakan ini tidak lepas kita selalu ulang-ulangi, ya, dengan lisan-lisan kita. Ya, seorang sahabat bernama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ingin menggambarkan kepada kita tentang keutamaan kalimat yang sederhana ini oleh sebagian orang. Dia mengatakan, "Lau anna dunya bihadafiriha fi yadi rajulin min ummati, thumma qala alhamdulillah, lakana alhamdulillahi afdala min dzalik." Ya. Beliau mengatakan, "Lau anna dunya, seandainya dunia ini bihadafiriha, dengan seluruh isinya, dengan seluruh pernak-perniknya, fi yadi rajulin min ummati, berada dalam genggaman seorang dari umatku," kata beliau, "lakana alhamdulillahi afdala min dzalik." Maka niscaya alhamdulillah, kata yang dia ucapkan itu adalah lebih utama, lebih mulia dari dunia yang berada dalam genggaman orang tersebut. Ya. Karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan seluruh yang hadir di sini, rekan-rekan, anak-anakku semua, ya, kita diperintah, ya, untuk mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan. Dan demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, ya, disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bihi tatimmus shalihat. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang membuat beliau senang, yang membuat beliau gembira, maka beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bihi tatimmus shalihat, yang sempurna seluruh kebaikan karena nikmatnya. Ya. Kemudian beliau kembali melanjutkan, Aisyah radhiyallahu taala anha kembali melanjutkan, wa idza ra'a ma yakrah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, maka apa yang beliau katakan? Kembali beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Ya. Karena itu mukmin itu, seorang mukmin itu seluruh keadaannya, seluruh kondisinya adalah baik. Ya, apapun yang dia hadapi, apapun yang menimpa dia tidak akan stres. Ada orang, kapan? Manakala dia mampu menyikapi apa yang dia hadapi tersebut dari ketentuan Allah SWT, sesuai dengan apa yang dituntunkan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau,
beliau bersabda alaihi wasallam, ajaban li'amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan dari setiap orang beriman itu. Ya. Inna amrahu kullahu khair, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seluruh urusannya adalah baik. In asabathu sarra'u syakar, apabila dia mendapati, ya, dia dikaruniakan dengan hal-hal yang membuatnya senang, maka dia bersyukur. Wa kana khairan lahu, dan itu adalah baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, tetapi apabila dia mendapati, dia menemui hal-hal yang dia tidak sukai atau musibah, sabar, dia bersabar. Lagi-lagi kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa kana khairan lahu, dan itu adalah baik bagi dia. Ketika dia mendapati sesuatu yang dia senangi, maka dia mengatakan alhamdulillah alladzi bihi tatimmus shalihat, sebagai tanda syukurnya. Maka itu adalah baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kesusahan, dengan musibah, maka kembali dia mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Ya, dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahi ala kulli hal. Ya. Dan itu lagi-lagi kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu pun adalah baik bagi dia. Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh limpahan nikmat yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengarkan, dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, satu di antara nikmat yang saat ini kita rasakan adalah nikmat berkumpul seperti ini. Ya, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Bapak kita, ya, Pak Haji Makmur, tentang manfaat daripada berkumpul seperti ini. Ya. Dan lagi-lagi kami hanya akan menegaskan bahwa keterpautan hati yang timbul dari kumpul-kumpul kita semacam ini itu adalah merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ya, bagaimana caranya? Ya, dengan membuat acara-acara seperti ini lebih konsisten lagi, ya, istimrar, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa keterpautan hati, al-ilfu, ya, keterpautan hati yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Imran, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, telah karuniakan kepada kalian. Ya, in kuntum a'daan, ketika dahulu, ya, jadi ayat ini berbicara tentang para sahabat yang dahulunya saling bermusuhan, ya, perang saudara di antara mereka. In kuntum a'daan, ketika dahulu kalian saling bermusuhan, ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga jadilah kalian bersaudara dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu maka kita menyatakan sekali lagi bahwa apa yang kita saksikan sekarang ini, apa yang kita rasakan saat ini, itu adalah merupakan bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan keterpautan hati yang didasarkan oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ditambah dengan faktor-faktor lain, ya. Di antaranya karena ternyata alhamdulillah kita berasal dari daerah yang sama, Sulawesi Selatan. Ada yang dari Bone, ada yang dari Majene. Alhamdulillah anak dari Majene, ya, sama dengan Ustaz. Nah, ada yang dari Goa dan seterusnya. Tadi diminta untuk berbahasa Makassar. Alhamdulillah, ya.
kebetulan saya tidak tahu berbahasa Makassar, tapi logatnya alhamdulillah masih terjaga, ya, Makassar asli. Tapi kalau orang bicara pakai bahasa Makassar, alhamdulillah saya bisa paham, ya. Tetapi kalau sudah berangkat ke kampungnya Kanne, Damaran Kanne di Majene itu, ya, orang tua bicara dengan nenek itu apa bahasanya di sana, saya cuma cangmu saja, begitu Ustaz. Ya, bisa mendengarkan saja, tidak tahu apa nenek ngomong ini. Iya. Karena itu kita rindu dengan logat-logat Makassar ini. Ya, kita rindu dengan makanan-makanannya, ada jalan kote di sana. Ya, alhamdulillah ada rokok-rokok cang kuning. Apalagi itu, ya, yang jarang sekali kita dapatkan di sini. Ini semua adalah merupakan hal-hal yang patut untuk kita syukuri, ya. Dan sekali lagi keterpautan hati kita, ya, yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.